Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi orang yang setia merupakan menjadi orang yang sangat langka di dalam dunia ini. Itulah yang Alkitab katakan kepada kita. Oleh karena itu, ketika saudara menjadi orang yang setia, saudara adalah orang yang sangat berharga di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kita terus setia di dalam menjalankan tanggung jawab kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini kita mengenal ada orang-orang tertentu yang memiliki pengabdian hidup, baik kepada sesuatu atau kepada seseorang, dengan cara yang sangat mengagumkan. Ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan itu sekian puluh tahun lamanya. Dari muda sampai dia tua. Saudara, kita sangat mengagumi orang-orang seperti ini. Mungkin kita dalam hati kita bertanya-tanya, apakah alasannya sehingga dia bisa bekerja sekian lama dengan setia, meskipun melalui masa-masa yang juga tidak mudah tentunya. Saudara, saya ingin membandingkan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita juga sering melihat ada orang-orang Kristen yang memiliki pengabdian, kesetiaan luar biasa kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita menyaksikan kaum martir yang rela membayar harga mengikuti Yesus dengan menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Saudara, kita sangat mengaguminya, bukan? Saudara, sebetulnya apakah yang harus mendasari, yang memotivasi kita untuk kita mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan kesetiaan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menggambarkan akan pelayanan daripada Yesus Kristus. Apa yang digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah keluasan dari pelayanan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus melayani selain di kota-kota besar, ia juga melayani di desa-desa, dan juga menggambarkan siapa saja yang mengikuti dia, dan bagaimana pelayanan Yesus Kristus didukung. Bahkan Alkitab mencatat dengan sangat-sangat indah, pelayanan Yesus Kristus didukung secara finansial oleh para perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara pada zaman itu, para wanita menjadi orang-orang yang kurang begitu dihargai di dalam hal religiusitas, di mana para pemimpin agama tidak mau mengajar para perempuan akan Taurat Tuhan. Tetapi Yesus Kristus, ada begitu banyak perempuan mengikuti Yesus Kristus. Di situ saudara, mereka diajar oleh Yesus Kristus dan mereka melayani Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, melayani Tuhan Yesus itu karena kita telah mengalami kasih Kristus yang memerdekakan. Saudara, inilah yang digambarkan di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ada sekian banyak perempuan, dan Alkitab mengatakan mereka mendukung pelayanan Tuhan Yesus secara finansial. Ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebut namanya. Tetapi di antara mereka semua, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kasih Tuhan. Di antaranya pernah mengalami dilepaskan dari kuasa si jahat. Di antara yang lain mungkin dari sakit penyakit yang dialami,
Memang tidak secara detail diceritakan siapa yang sakit dan disembuhkan. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kuasa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga itulah saudara yang membuat mereka mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dengan seutuhnya memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya mengapa mengasihi Tuhan Yesus? Karena orang-orang percaya sudah mengalami kasih Yesus Kristus yang begitu besar. Sehingga orang-orang ini yang dulunya belum percaya Tuhan Yesus, ketika mereka mengalami kasih itu, mereka menjadi percaya dan mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang melayani Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang sudah dilayani oleh Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian mereka memiliki pengabdian yang sangat kuat kepada Tuhan, karena ia melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada dia. Saudara, apakah saudara adalah orang yang sudah mengalami kasih Yesus Kristus? Jikalau saudara sudah mengalami kasih Yesus Kristus, saudara biar kasih itulah yang menggerakkan hati saudara untuk saudara mengasihi dia, bahkan lebih lagi mengasihi dia, karena Kristus mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita yang seharusnya di bawah murka Allah dan binasa, tetapi kita menjadi anak-anak dikasihi dan menerima hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, salah satu nama wanita yang sangat dikenal oleh kita, yang tercantum di bagian firman Tuhan ini adalah Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang telah mengalami pertolongan Tuhan, karena di dalam diri dia ada kuasa-kuasa roh jahat yang menguasai dia. Dan saudara tahu bagaimana roh-roh jahat itu menggocok seseorang, membuat seseorang itu hancur di dalam kehidupannya. Dan hidup dengan cara yang sangat memalukan. Itu yang dialami Maria Magdalena. Dia dilepaskan dari semuanya itu. Dan saudara tahu bagaimana Maria Magdalena setelah disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, dia adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan Yesus. Dia seorang yang mempersiapkan rempah-rempah ketika Yesus Kristus mati dan berada di dalam kubur. Dialah orang yang pagi-pagi sekali pergi ke kubur Tuhan Yesus dengan tujuan merempahi jasa Tuhan Yesus, karena sebelumnya perempahan itu belum dilakukan oleh mereka. Saudara, perhatikan bagaimana seorang yang dikuasai roh jahat sekarang memiliki hidup yang baru. Orientasinya adalah Yesus Kristus. Pusat hidupnya adalah Yesus Kristus. Cinta kasihnya adalah Yesus Kristus. Dan hidupnya adalah Yesus Kristus. Saudara, dia adalah seorang yang pertama kali berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri. Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Dan saudara tahu, saksi Kristus yang hidup yang pertama kali adalah Maria Magdalena. Ketika dia pergi kembali kepada murid-muridnya, memberitahukan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang percaya kepada Yesus, mengalami jamahan kuasa Tuhan Yesus, maka dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan dia menjadi orang, orientasi hidupnya adalah kepada Yesus Kristus. Cinta kasihnya hanya kepada Yesus Kristus. Pengabdian hidupnya hanya kepada Yesus Kristus. Tujuan hidupnya adalah Yesus Kristus. Saudara, tidak heran, orang-orang seperti ini mendapat hak istimewa, menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kasih Kristus adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Kristus adalah kasih yang menolong kita untuk kita dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, maukah saudara dipakai oleh Tuhan sebagaimana Maria Magdalena ketika dia mengalami kasih Tuhan Yesus? Dia mengabdikan diri kepada Tuhan dan Tuhan memakai dia menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, memetraikan dalam hati kami. Sehingga apa yang kami dengar ini menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dan disitulah Tuhan kami mengabdi kepadamu. Karena kasih itu menggerakkan kasih kami. Dan hidup kami mengalami pembaharuan. Menjadi orang-orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.